Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 18 Desember 2023. Saudara, dalam renungan kali ini saya beri judul kita perlu memikirkan masak-masak perkataan Tuhan Yesus ini, sebab dia mengatakan iman memang seharusnya mengalahkan segala bentuk ketakutan. Iman memang seharusnya mengalahkan segala bentuk ketakutan. Dan saya pikir tema ini cukup penting bagi kita untuk mengakhiri tahun 2023 dan menyongsong tahun yang baru, tahun 2024. Banyak hal telah terjadi di tahun 2023 yang mungkin membuat iman kita terombang-ambing, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Lebih baiklah kita memikirkan dengan baik apa yang Tuhan Yesus katakan melalui perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa melihat keseriusan Engkau ketika Engkau menjawab ketakutan murid-murid-Mu di dalam suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Tolong kami untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga memiliki iman seperti yang Engkau inginkan supaya kami miliki. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, lanjutan dari renungan minggu lalu kembali ke dalam Injil Matius pasal 8, kali ini dimulai dari ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, peristiwa yang luar biasa yang menjadi ikon dari kehidupan Tuhan Yesus. Banyak orang melukiskan adegan ini, bagaimana Yesus meredakan angin ribut yang menerpa perahu yang dia tumpangi bersama dengan murid-muridnya dalam lanjutan perjalanannya. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut?" Kalau kita ada di posisi murid, kalau seandainya ada yang cukup lancang menjawab, "Mengapa kami takut?" Ya, lihat sekeliling kita, Guru. Angin begitu kencang, langit gelap, mungkin ada halilintar, dan gelombang begitu besar. Bagaimana mungkin kami tidak takut? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Jadi apa maksudnya? Apakah Tuhan Yesus benar-benar bermaksud mengatakan, kalau kamu cukup percaya, meskipun kamu di tengah gelombang yang menakutkan ini, kamu tidak perlu takut? Nah, saudara, setelah saya memikirkan, saya memang menyetujui. Memang seperti itulah maksud Tuhan Yesus. Kalau kita punya cukup iman, maka iman itu seharusnya mengalahkan segala bentuk ketakutan. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari bagian lain dari Alkitab kita, yaitu di dalam Ulangan pasal 20. Saya pernah membahas ini di renungan persekutuan doa yang terakhir di tahun ini. Tetapi saya pikir ini sangat penting dan tidak apa-apa saya bagikan kembali, karena cukup banyak jemaat yang belum pernah atau belum tidak hadir dan tidak mendengar renungan itu. Insight dari Ulangan pasal 20, ada apa di sana? Di sana adalah tentang aturan yang harus bangsa Israel lakukan kalau mereka seandainya akan pergi berperang. Tuhan mengatur langkah-langkah yang harus mereka lakukan sebelum mereka benar-benar berangkat dan pergi berperang. Demikian surah ayat 1 dari Ulangan pasal 20. "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau." Perhatikan saudara, di hadapan kuda dan kereta, bangsa Israel dilarang memiliki kuda. Tuhan ingin mereka tidak mengandalkan perlengkapan perang, tetapi kepada kuasa penyertaan Tuhan.
apabila engkau melihat musuhmu punya persenjataan yang lebih mutakhir, lebih menakutkan, janganlah takut. Nah, setelah dalam aturan berperang Israel ini, kemudian imam harus berdiri di depan dan mengucapkan kalimat yang meneguhkan iman seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Perhatikan kata-kata jangan itu diulang berkali-kali. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Itu ayat 3 dan ayat 4. Setelah itu, setelah imam berbicara, diberikan kesempatan kepada para pengatur pasukan untuk bertanya kepada para pasukan Israel pertanyaan-pertanyaan untuk mengizinkan prajurit-prajurit dalam kondisi tertentu boleh meninggalkan medan perang. Yang pertama adalah prajurit yang baru membangun rumah dan belum sempat menempati. Mereka boleh pulang. Mereka yang baru punya kebun anggur, yang belum sempat menanam, mengelola, dan menikmati hasilnya, mereka juga boleh diizinkan pulang. Mereka yang juga punya kekasih dan sudah bertunangan tetapi belum menikah, mereka ini juga diperbolehkan untuk pulang dan menikah dan lain-lain. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah itu peduli pada kehidupan baik umatnya, kehidupan yang baik. Mereka yang dalam kondisi demikian diizinkan untuk tidak ikut berperang, untuk bisa terlebih dahulu membangun hidupnya dan menikmati hasilnya. Tetapi saudara, masih ada satu kelompok juga orang yang tidak diperbolehkan untuk ikut berperang. Perhatikan kalimat ini, ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa yang takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi saudara, prajurit yang takut, yang lemah hati, tidak diperbolehkan ikut berperang. Alasannya bukan karena supaya orang itu kemungkinan selamatnya besar. Alasannya adalah karena rasa takut itu bisa menular seperti wabah. Sehingga Tuhan berkata, ia boleh pergi dan pulang supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti hatinya. Perhatikanlah saudara kalimat orang-orang yang pesimis dalam hidupnya. Merasa tidak ada yang mau peduli, merasa tidak ada yang menolong, merasa tidak ada kemampuan, selalu merasa masa depan itu suram. Kalimat-kalimat yang mereka lontarkan itu bisa menular, membuat hati orang lain yang mendengar kalimat-kalimat itu menjadi lemah, menjadi putus asa. Dan kalau kita kembali kepada adegan Tuhan Yesus di perahu, perhatikanlah perkataan para murid ketika membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kita bisa merasakan nada putus asa dan ketakutan di sana. Yang kemudian Tuhan Yesus tanggapi, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang Tuhan Yesus inginkan, para muridnya, di hadapan badai sekalipun yang mengancam jiwa, yang gelora, yang suaranya menakutkan. Jika mereka cukup beriman, maka mereka tidak perlu takut. Mengapa? Sebab hidup dan mati ada di tangan Tuhan Allah. Bila Allah berkata belum waktunya seseorang meninggal, orang itu tidak akan mati, seburuk apapun kejadian buruk yang menimpanya. Saya masih ingat satu adegan dalam kehidupan Rasul Paulus. Sebelumnya, Tuhan telah memberitahu kepadanya bahwa dia harus menjadi saksi Tuhan di hadapan Kaisar. Sehingga pada waktu Paulus ditangkap dan dia diadili, dia melihat itulah kesempatan untuk menggenapi nubuatan dari Tuhan. Dan dia berkata, saya mau naik banding kepada Kaisar. Dan Kaisar kedudukannya di kota Roma. Dan Paulus dibawa ke sana. Karena dia sebagai warga negara Roma, dia berhak untuk naik banding perkaranya kepada Kaisar. Dalam perjalanan, apa yang terjadi? Kapal yang dia tumpangi karam,
Ketika dia berhasil selamat berenang sampai ke sebuah pulau, di situ pun dia dikikit oleh ular yang berbisa, yang seharusnya dalam hitungan menit kalau orang dikikit oleh ular itu mati. Tetapi Paulus baik-baik saja. Mengapa? Sebab kalau Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di hadapan kaisar, apapun yang Paulus alami, dia tidak akan mati. Meskipun ular yang berbisa yang menggigitnya. Kita melihat ketika firman itu telah digenapi, Paulus bersaksi ke hadapan kaisar. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Paulus pun meninggalkan dunia ini karena memang sudah waktunya. Nah, saudara, jadi ini kebenarannya. Dan kita juga melihat dalam kehidupan kita, sesehat dan sebaik apapun kondisi seseorang, kalau Tuhan berkata sudah waktunya dia mati, dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Memasuki tahun 2024, apakah kita masih membawa rasa takut kita yang mungkin kita alami di tahun 2023 ini? Sudah, mari kita melepaskan itu. Berimanlah dengan penuh kepada Allah. Masuki tahun 2024 dengan iman yang kuat, yang cukup. Jika kita punya rasa pesimisme, Tuhan, kalaupun Engkau mengizinkan pencobaan, biarlah itu terjadi, tetapi kuatkanlah hamba-Mu ini. Tuhan, kalau saya berakhir hidup saya di tahun 2024, tidak mengapa, sebab Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik di sisi-Mu oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi, mari kita memasuki tahun 2024 dengan iman yang teguh. Dan terakhir yang saya rasa juga tidak kalah pentingnya, saya ingin memperingatkan kepada kita semua dengan sungguh-sungguh, itu bila kita masih dikuasai dengan berbagai rasa takut karena kurangnya iman, hati-hatilah, sebab Tuhan Allah menganggap serius perkara tersebut. Mengapa? Karena berdasarkan perkataan Tuhan di dalam Wahyu, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, di situ adalah daftar jenis orang-orang yang tidak mendapat bagian di kerajaan surga, tetapi mendapatkan bagian di dalam api neraka, ya, lautan api dan belerang. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang penakut. Jadi jenis kelompok orang pertama yang disebutkan adalah orang-orang penakut. Lalu orang-orang yang tidak percaya. Tadi Tuhan Yesus sudah mengaitkan kurang beriman dengan rasa takut. Lalu orang-orang keji, orang pembunuh, orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, atau yang kita sebut dengan neraka. Setelah sekali lagi Tuhan Yesus menaruh kata atau kategori penakut di kelompok ini. Orang yang tidak mendapat bagian kerajaan surga tetapi lautan api. Jadi takutlah bila Anda masih penakut. Tetapi jangan berhenti di dalam ketakutan. Perteballah keyakinan Anda kepada Tuhan. Lebih banyaklah berdoa, membaca Alkitab, bermeditasi di hadapan Tuhan, mendekat kepadanya. Lawanlah iblis, lawanlah pikiran-pikiran yang pesimik, yang khawatir berlebihan, yang cemas seolah-olah Tuhan Yesus bukan hanya tidur, tetapi Yesus sudah mati dan tidak bangkit. Tuhan tidak suka kalau kita seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.